Sudah cukup sering sebenarnya saya dikabarkan untuk jadi wamen lah, untuk jadi menteri lah. Itu kan bukan hal yang tertutup ya, itu sering banget pokoknya dikiranya pokoknya saya yang bakal jadi lah segala macam. Kalaupun ada panggilan ya I always say, selalu saya kalau misalkan ditanyakan saya selalu bilangnya bahwa sebagai pejuang politik kita harus siap. Halo ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk bareng Maria Katarina. Selalu ada kisah-kisah cerita inspiratif dari perempuan-perempuan luar biasa di Indonesia ini untuk bisa menularkan semangat juga untuk perempuan-perempuan yang saat ini lagi berjuang, ibu rumah tangga, lagi mau meniti karir, masuk ke politik maybe. Karena ini adalah kisah yang sangat inspiratif yang akan selalu disajikan oleh CNBC Indonesia melalui Top Woman Talk. Hari ini narasumber saya juga spesial. Waktunya susah, akhirnya bisa gitu ya. Dan akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dengan Mbak Rahayu Saraswati di Rakannya Joyo Hadikusumo. Mudah-mudahan aku nggak salah sebut ya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dan juga aktivis perempuan dan anak. Mas Sarah, apa kabar? Baik, oke kok itu tadi. Soalnya ya? yang nama yang ketiga itu jarang banget disebut. Tapi that's okay. Di complete name-nya adalah ini ya? Adalah itu, ya. Awalnya soalnya kan kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia jarang banget punya nama family name, ya kan? Biasanya ya namanya ya nama kita sendiri. Ya, ini jadi sepanjang itu karena kebetulan aja, karena suka traveling, kadang-kadang ke beberapa negara dipermasalahkan karena kita kok nggak, namanya kok beda-beda. Akhirnya ditambahkanlah Joyo Hadikusumonya, tadinya nggak ada. Oh, jadi tadinya berhenti di Rakannya itu ya. Sehat-sehat. Mbak Sarah, apa kabar? Terima kasih. Jadi kita selalu ngobrol soal perempuan, kita gali apa-apapun lah soal perempuan. Mari kita gali ya, mari kita gali. Kalau aku kan selama ini baru banget nih ketemu sama Mbak Sarah sekarang nih. Biasanya aku lihat di TV, di podcast ya. Dan emang udah dari sisi pesonanya, auranya udah ini banget ya. Tadi aku mau tawarin. Cetar membahana semoga. Cetar membahana. Tadi aku mau tawarin gini. Mbak Sarah aja yang opening deh. Dulu kan juga presenter kan. Jangan magabut sis ya. Kali ini saya sebagai narsumnya aja. Tapi gimana sih ceritanya, dulu pernah aktif juga jadi aktris ya. Bahasanya aktris. Dan ke politik. Iya kan memang panggilan hidup itu kan saya dari usia 14 tahun memang di dunia seni peran. So that's my first love. That's my passion. Jadi nggak ada sama sekali kepikiran dalam kapanpun selama saya besar setelah usia 14 tahun sampai tahun 2012 tuh nggak ada kepikiran untuk masuk ke dunia politik at all. Sama sekali. Walaupun kan percontohan sekitar sebenarnya kan juga lumayan lah ya, ada contoh. Ya, tapi istilahnya ya good luck kepada mereka gitu loh. Like gue nggak mau gitu kan. Jadi bahkan bisa dilihat mungkin kalau misalnya di riset, banyak banget artikel-artikel waktu saya masih acting gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih acting, harapannya. Siapa tahu di luar sana ada produser dan direktur yang mau. Monggo. Yes, monggo. Still available gitu kan. Tinggal nyari waktunya aja yang mungkin agak susah. Tapi waktu dulu udah suka di interview, ya kan ditanya apakah mau masuk ke dunia politik, ya karena keluarga ada di politik dan seterusnya. Dan jawaban saya pasti selalu sama. Gak mau. No way, bye gitu kan. Tapi ya akhirnya Tuhan membuat saya harus makan kata-kata saya sendiri. Eat my own words gitu ya. Karena dapat panggilan hidup yang kedua, yaitu untuk ketiga actually. Karena keduanya adalah untuk melawan human trafficking. Di tahun 2009. Ya baru karena saya jadi aktivis anti perdagangan orang di tahun 2009 itu yang membawa saya masuk ke dunia politik. Karena saya diingatkan oleh ayah saya bahwa selama orang baik diam dan tidak melakukan apa-apa, maka yang jahatlah yang akan terus berkuasa. Those are his words. Dan saya didorong oleh keluarga untuk masuk ke politik karena kakak saya juga bilang, sebagai aktivis kita ini have well meaning gitu kan. Kita bermaksud baik, we try to do our best. Tapi kita menjadi seperti, mohon maaf kepada semua aktivis di luar sana, saya juga aktivis, yang dimana kita kayak anjing menggonggong dari luar. Kita nggak ada di dalam sistem untuk membuat perubahan itu. Jadi ya setelah pergumulan yang cukup panjang, saya merasa mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dunia politik. Ya untuk memperjuangkan hal-hal yang menjadi prinsip hidup saya dan passion saya.
Momen itu berarti yang akhirnya oke, aku harus ada nih di dalam sistem itu, gitu ya. Dan itu udah sering banget aku bicarain, so I'm not gonna bore you with this. Silahkan nanti di Google aja sendiri. Tapi intinya bahwa memang setelah saya selesai puasa, terus pas di hari ulang tahun saya, kakak saya dan sepupu-sepupu saya pada bilang, kenapa nggak kamu aja yang maju masuk ke politik? Saya bilang no way. Tapi 3 minggu setelah itu pergumulan lagi, dan hari Jumat saya masih ingat 3 minggu setelah ulang tahun saya yang hari Minggu, on the Friday, the third week, saya turun untuk sarapan masih pakai baju in my pajamas, in my PJs gitu, buka surat kabar, buka newspaper, ada 3 artikel bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan waktu itu ada satu kasus di mana yang pemicunya adalah ada seorang gadis usia 15 tahun yang meninggal karena infeksi yang dialami akibat diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. So that adalah titik di mana ya sampai nangis sejadi-jadinya lah istilahnya di situ, yang karena merasa aduh, walaupun sebenarnya nggak mau masuk ke politik, tapi saya ingat sekali bahwa ya Tuhan bicara pada saya bahwa kalau misalkan kamu nggak masuk ke dalam politik dan kamu punya hak untuk, you have the right to say no. Kamu bisa untuk menolak, kan free will ya. Tapi kalau misalkan kamu tolak, maka yang harus bayar harganya bukan hanya kamu, tapi mereka yang bisa aku bantu lewat kamu. So that was too heavy of a price for me to pay, dan akhirnya saya masuk ke dunia politik. Dan melalui itu akhirnya Tuhan juga istilahnya melalui jalur itu jadi perpanjangan tangan Tuhan sekarang. Semoga. Ya nggak tahu ya, kita hanya bisa berusaha dan do our best ya, mudah-mudahan. Tapi seperti apa kemudian pas masuk di dalam kemudian bisa bukan mempermudah tapi kayak lebih ada jalan ternyata begitu masuk ke dalam sistem. Oh, ada jalan sebenarnya untuk menyelesaikan ini, mengentaskan. Ya justru setelah masuk ke politik saya kayak ini lebih ke jalur proses pembelajaran sih ya, dimana Tuhan tuh kayak buka wawasan saya bahwa ya memang sistem politik di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, is very very complex. Apalagi di negara seperti Indonesia yang berlaku adalah bukan voting tapi musyawarah mufakat. Sehingga dengan negara seluas dan sediverse kita, sangat sulit untuk dengan perbedaan-perbedaan yang ada kita bisa sepakat tentang berbagai hal. Apalagi kalau ini kaitannya dengan social issues. Harusnya kan mudah ya, kita semua sepakat. Tapi rupanya dengan keyakinan yang berbeda-beda, memandang beberapa isu terutama soal perempuan ini bisa berbedanya luar biasa. Dan itu saya alami terutama waktu kita sedang memperjuangkan, waktu itu masih RUU penghapusan kekerasan seksual, dan gagal di periode saya. Baru berhasil karena waktu saya jadi pertama kali kan 2014-2019, kan sampai akhir kita nggak sepakat karena judul aja nggak sepakat gitu loh. Ada yang nggak sepakat dengan kata kekerasan, ada yang nggak sepakat dengan yang akhirnya kan tetap aja ujungnya berhasil kita berjuang dan melobi dan mengedukasi masyarakat, akhirnya dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya kan, bukan penghapusan kekerasan seksual. Padahal di awal di zaman saya waktu periode sebelumnya yang jadi kata masalah adalah kekerasan, tapi akhirnya disetujui juga. Akhirnya pakai kekerasan juga. Iya kan, jadi it's a process gitu loh. It's a process yang memang butuh kegigihan, butuh EQ yang tinggi, social skills yang tinggi, perlu untuk mengetahui seluk-beluk dari politik itu seperti apa, and intinya bahwa kita ini kalau misalkan memperjuangkan sesuatu ya nggak bisa sebuta itu juga gitu loh. It's not as easy kita turun demo terus kita koar-koar. Berapa kali sih dari demo itu akhirnya berhasil untuk make any kind of dent gitu. Karena saya pun juga yang ada di dalam ya istilahnya belum tentu itu nyambung gitu. Atau istilahnya kita ketemu, karena saya seringkali kan beririsan dan berkomunikasi, berdialog dengan anak-anak muda. Karena saya ketua umum dari saya partai kepemudaan Gerindra yaitu Tidar. Yang dimana
saya sering pasti berinteraksi dengan anak muda. Dan a lot of the times, kebanyakan tuh mereka hanya perlu untuk didengar, gitu kan. Didengar dan untuk kita bisa komunikasi, kita sampaikan, kita juga mau seperti itu, tapi yang realita adalah seperti ini, so it's a process. Apa ya, saya nggak pernah, banyak orang yang mungkin merasa kayak, oh udah keberhasilannya apa aja, saya merasa belum berhasil gitu. Karena still too much. Kita PR-nya masih sangat banyak sekali. Dan itu nggak bisa hanya di legislasi. Itu nggak bisa hanya di level undang-undang atau aturan. Dan ini yang jadi PR kita paling besar menurut saya. Sebenarnya despite, karena DPR udah tahu kok tugasnya DPR apa. Eksekutif ada kok bagiannya mereka apa. Masalahnya masyarakat banyak sekali. Kalau saya turun lagi kampanye misalnya, ketemu sama masyarakat. Mereka nggak tahu bedanya antara legislatif sama eksekutif apa. Every single time. That's true. Selama saya jalan ketemu dengan masyarakat, saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak bedanya eksekutif sama legislatif apa? Ngeblank. Paling cuma ada 1-2 selama saya kampanye, selama 6 bulan saya kampanye, ada yang bisa jawab. The rest nggak ada yang tahu. Dan itu apa ya? It's sangat memprihatinkan karena jadinya masyarakat mikirnya bahwa oh tugas ini ada di sini, padahal enggak. Tugas legislator di DPR itu hanya untuk membuat aturan, mengawasi aturan itu dijalankan, dan ngetok anggaran. Gitu loh, kita memperjuangkan anggaran supaya sesuai dengan porsinya misalnya. Tetapi yang mengajukan anggaran bukan DPR, yang mengajukan eksekutif. Yang menjalankan program-program anggarannya itu nggak di DPR, tapi di eksekutif. Di Kementerian Keuangan yang dibagikan ke kementerian-kementerian. Kalau orang masyarakat nggak paham itu, bagaimana mereka bisa untuk melobi sesuatu, memperjuangkan sesuatu, tapi akhirnya malah lobinya ke pihak yang salah. Sama halnya jadi misalnya, mau banyak ya masyarakat yang misalnya mohon dong mau audiensi. Saya pasti nanya dulu, audiensi soal apa? Seringkali saya harus kasih tahu, itu bukan di Komisi 7. Itu di komisi yang lain. So again, back to the question. Maaf ini jadi kayak pendidikan politik ya. Gak apa-apa, itu oke. Tapi kayaknya di sini juga belum tentu pada tahu semua. Makanya karena ini kenapa saya sampaikan, karena penting banget dan seringkali banyak yang nggak paham ini. Dan mereka kayak, oh kok complicated banget. Nggak ada di dunia ini yang politiknya nggak complicated guys. Karena memang dibuatnya sedemikian supaya tidak begitu mudah untuk merubah sebuah undang-undang. Nggak dibikin mudah untuk membuat, istilahnya kayak nggak seenak udelnya orang gitu loh. Jadi ini kan kita check and balance kan kita bilang. Oh kalau misalkan semuanya bagian dari pemerintah, gimana mau check and balance-nya kan kayak gitu. Well, this is the point. Kita itu justru check and balance-nya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini eksekutif tidak bisa semudah itu merubah alur dan membuat kebijakan sendiri. Harus check and balance-nya adalah dari legislatif yang terdiri dari sekian banyak partai karena kita sistem multi party, beda dari Amerika, beda dari negara-negara lain. Kita ini mewakili dari timur sampai barat, dari ujung utara sampai ujung selatan gitu loh. So, to the question it's a process. Saya nggak pernah merasa berhasil. I just hope melakukan yang terbaik lah. Tadi kan sempat diomongin soal masalah kekerasan pada perempuan. Jadi misalnya masalah fighting for perempuan, girls gitu ya. Itu pendampingannya sejauh mana sih? Kalau kita ngomong ya, dulu juga aktivis kan Mbak Sarah kan? Masih sampai sekarang. Lebih aktivis dibanding politisi sebenarnya. Banyak kayak korban-korban perempuan atau apapun mereka nggak mau speak up kan. Jadi ya udah gitu, selesai di mereka sendiri gitu. Sama mereka pun lebih sakit setelah itu pun nggak ada yang bisa menolong gitu. Sejauh mana itu bisa dijangkau? You as a activist, mungkin as a politisi juga? I cannot. Simple answer is I cannot. Karena Indonesia sangat luas. Ini kan semua lagi pada komplain soal kabinet gemuk lah dan seterusnya. Negara kita guys, tolong diingat. Negara kita ini sebesar Eropa. Eropa itu terdiri dari 27 negara. Itu 27 negara itu jadi satu, itulah Indonesia. Jadi kalau misalkan diharapkan bahwa saya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, itu bisa melakukan penjangkauan, that's not my job. Dan saya nggak mungkin bisa, gitu loh. Ini yang harus dipahami.
itulah kenapa ada kementerian yang seharusnya didukung untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau kita bicara tentang kita mau mengadunya kemana, lakukanlah pelaporan ke pihak yang memang punya wewenang, yaitu kepolisian. Kalau kepolisiannya tidak melakukan tugas yang baik dan benar, marilah kita. Nah, makanya kan saya pun juga salah satu yang akhirnya bersuara. Karena ada teman saya yang memang sudah bertahun-tahun memperjuangkan untuk di daerahnya, di NTT, waktu itu kan viral yang soal Rudy Soik. Saya pun juga akhirnya speak up, gitu kan. At the same time, pada saat yang bersamaan kita sangat berharap bahwa orang-orang seperti Rudy Soik ini bisa bertahan di kepolisian dan bahwa di kepolisian di Polri ini bisa bersih gitu loh, bisa betul-betul berupaya. Harus dipahami juga bahwa nggak semua dari mereka itu ditrain untuk bisa melayani di sektor-sektor yang sangat spesialis. Dalam hal ini ya tentunya adalah perempuan dan anak. Makanya kan mereka bikin unit perempuan dan anak. Dan itu sekarang jadinya PPA, PPO. Untuk perdagangan orang juga jadi satu. Dan sistem yang ada di dalam mereka itu setahu saya memang sulit untuk mereka tetap ada di satu sektor atau satu unit. Yang akhirnya artinya apa? Mereka kayak dimutasi, pindah untuk mereka bisa naik. Nah itu yang kita tuh masih harus terus melobi untuk mereka bisa memberikan pelayanan dari Sabang sampai Merauke itu harus sama. Yang berkaitan dengan kekerasan-kekerasan. Bukan hanya terhadap perempuan nih, tapi kepada semua orang gitu loh. Bahwa mereka harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan benar. Dan itu harus istilahnya sebisa mungkin jangan semudah itu untuk dirotasi atau dimutasi gitu. Jadi gimana untuk mereka bisa spesialis di bidang itu. Mirip kayak istilahnya kalau udah di bidang narkoba, bisa mendalami itu sampai benar-benar udah sangat expert gitu ya, pakar. Ya sama halnya kita terus untuk menyampaikan. Ini juga kebetulan nanti saya sebagai ketua umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, kita Jarnas akan roadshow keliling dan melobi supaya unit ini menjadi unit yang memang spesialis gitu ya. Kita akan bicara ke Pak Kapolri, ke Kabareskrim, supaya perhatiannya itu khusus. Oke. Jadi udah langsung dengan berbagai macam hal dilakukan oleh Mbak Sarah ya. Makanya istilahnya kayak kita harus melakukan bagian kita. Iya. Jangan expect untuk satu orang, mau itu menterinya sekalipun, dia nggak bisa melakukan itu sendiri. Negara ini negara yang luas, negara yang sangat majemuk, yang membutuhkan effort yang bersama-sama. Makanya kan sekarang ada hexahelix gitu kan. It's not just pentahelix tapi jadi hexahelix. Perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat. Kalau ngelihat ada kekerasan yang terjadi, lu punya tanggung jawab untuk melaporkan. Gitu loh. Jangan istilahnya ini gak pernah dilaporin sih. Loh kalau misalkan ngelihat ya laporin lah. Gitu loh. Do our part. Jangan bersandar kepada orang lain to do what they need to do gitu loh. Gak bakal selesai urusan di negara ini kalau kayak gitu. Dilihat cuman diliatin doang ya. Gak ada aksi apa-apa. Malah di video gitu kan. Aduh, itu agak-agak ini juga ya yang terjadi gitu. Emang itu common yang terjadi di Indonesia sih sekarang. Cuman balik lagi ke politik. Perempuan di Indonesia tuh lumayan banyak gak sih presentasinya di politik DPR? Masih kurang? Masih kurang. Tapi kan istilahnya tergantung ya perspektif ya. Kalau bicara tentang dengan aktivis perempuan ya kita pasti maunya kan lebih banyak lagi. Tapi kalau saya salah satu yang lebih fokusnya adalah kepada kualitas dibanding kuantitas. So even if misalnya saat ini kan kita sekitar 21-22% perempuan ya di DPR. Kalaupun misalnya saya selalu bilang gini, kalaupun yang ada di DPR itu hanya 10%, 15%, tapi 10 dan 15% itu adalah yang vokal, yang paham dan pakar di bidangnya masing-masing. Itu aja udah luar biasa gitu loh. I'm sure akan sangat efektif dan efisien. Sangat menggelegar lah istilahnya gitu kan. Ya kan kayak Bung Karno kan bilang gitu, berikanlah saya 10 pemuda gitu kan. Dan 10 lagi cuman ya. 10 jadi cuman disebut gitu loh, ya kan. So that's what I mean gitu loh. Bahwa dan ini menjadi PR sebenarnya. Bahwa makanya kalau misalkan dengan term pemberdayaan perempuan, kalau saya udah move away from that. Bagi saya menurut saya
udah banyak perempuan yang berdaya, tapi mereka banyak yang mungkin takut, kurang percaya diri, kurang memiliki resources seperti network atau mungkin material. Jadi mereka punya semangatnya tapi nggak punya duitnya. Mereka punya mereka pakar di bidangnya tapi social skillsnya kurang, nggak bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang memang ada di bidang itu. It's banyak plus dan minus lah. Tapi ini kan sesuatu yang memang kita perlu untuk beyond the pemberdayaan perempuan adalah keterwakilan perempuan in any sector. Mau itu di fintech, mau itu di di bidang sosial, mau itu di kesehatan, dimanapun keterwakilan perempuan itu ada karena memang data sudah menunjukkan if you have perempuan di dalam lingkup pengambil keputusan, pasti keputusan itu akan jauh lebih bagus. It's the data, science yang ngomong, bukan abal-abal. Lebih balance kali ya. Kalau yang satu pakai pikiran, kalau perempuan ada hatinya gitu nggak sih? Kan kalau itu kan teori care ya. Kalau itu di psikologis and ethics itu namanya the care ethics gitu, care theory. Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke setiap orang kan pasti ada kekuatan dan kekurangannya. Just by the fact bahwa kita adalah perempuan, dengan sendirinya kita pasti melihat itu dengan perspektif yang sering kali because of budaya juga dan society pasti berbeda. I don't necessarily agree bahwa perempuan yang menggunakan emosi, karena seringkali justru yang emosional laki-laki. Mohon maaf. Cowok-cowok yang langsung no, it's true. You know why? Karena dalam sports tembak, penembakan, ini saya pernah soalnya kita kebetulan saya sama sekelompok teman-teman, saya satu-satunya perempuan. Kita lagi mau nyoba penembakan di perbakin ya atau kan. Tapi kita waktu itu ngambilnya di pulau mana lah gitu. Jadi di Kepulauan Seribu. And masih ingat gitu bahwa waktu kita akhirnya testing gitu kan, kita semuanya melakukan penembakan masing-masing gitu. Skor saya yang paling tinggi di antara semua. Tapi terus pelatihnya bilang, oh kalau itu emang that's to be expected. Itu justru sangat masuk akal, dia bilang. Memang biasanya perempuan itu kalau udah megang senjata lebih cool-headed dibanding laki-laki. Kalau laki-laki udah megang senjata, biasanya mereka lebih menggunakan emosi. Egonya juga lebih muncul gitu ya. Jadi ini menarik gitu loh. So I don't always agree bahwa dalam segala hal itu perempuan yang lebih emosional. Tetapi ya it's interesting. Nah itu yang seharusnya kan dari segi our defense ministry ya, dari TNI dan dari kepolisian harusnya bisa use that kind of knowledge dong. Betul. Kalau misalkan perempuan sebenarnya lebih cool-headed, lebih menggunakan perspektif yang lebih luas pada saat mereka menggunakan senjata. What does that say kalau kita masih minoritas di kepolisian dan di TNI? Atau mungkin ada perempuan di level-level tertentu di TNI ya. Hello, yeah, exactly. Jangan lupa sejarah kita loh gitu loh. Kita punya Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, kita punya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mimpin perang dan berhasil. Mbak Sarah, tokoh idolanya siapa sih? Laksamana Malahayati. Itu tokoh idolanya Mbak Sarah? Yes. Why her? Sultannya bisa berubah-ubah. And by the way, waktu itu Kesultanan Aceh di bawahnya Ottoman Empire, itu ada sultananya loh. Yang mimpin tuh ratu loh, gitu loh. Perempuan loh berarti. Yes. And dan itu banyak yang terlupakan dalam sejarah Indonesia. Sultannya bisa berpindah-pindah, bisa berubah-ubah, tapi dia tetap throughout those time Laksamana. Dan dia Laksamana artinya angkatan laut ya guys, you know, halo, not just Pirates of the Caribbean nih. Atau Gen Z itu. Enggak, tapi maksudnya bahwa bisa dibayangkan di zaman itu gitu kan, 16th century gitu ya, abad ke-15 itu perang di atas laut yang nggak, maksudnya angkatan laut nggak seperti sekarang gitu ya, perahunya.
Dan dia dikenal sampai ke Inggris, sampai ke Portugal, sampai ke karena semuanya kan harus lewat Selat Malaka untuk masuk ke Nusantara, untuk masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu kan belum ada Indonesia. Dan dia tuh salah satu gatekeeper gitu. Dan dia mimpinnya itu dia mimpin kerajaan, dia mimpin pasukannya raja. Jadi the Pas Pampresnya. Makanya kalau saya bilang Wakanda dengan Dora Milaje-nya mohon maaf itu fiktif, tapi kita punya kita punya kita punya kita sendiri ya. Dan dia mimpin juga namanya Inong Bale. Dan Inong Bale itu terdiri dari 2000 janda. Pasukan yang terdiri dari 2000 janda. Siapa yang baru denger ceritanya hari ini? Makanya belajar sejarah, baca buku ya. Do not stay dumb gitu loh. Ayolah kita buka pikiran kita gitu loh. Kita ini punya banyak banget kekayaan sejarah kita yang enggak dan jarang banget dibahas. Dan akhirnya kita jadi kayak amnesia, lupa dengan apa yang menjadi sejarah kita, yang akhirnya kita gampang banget terbawa dengan hoax dan propaganda dari negara-negara lain gitu loh. Setuju. Balik lagi ke top woman talk. Top woman Indonesia di point of view-nya seorang Sarah tuh seperti apa sih? I think kita ini beda dengan feminis dari negara-negara lain ya. Kan ada yang mungkin feminisme itu radikal banget. Kayak seolah-olah mereka harus maskulin justru. No, tapi di Indonesia ini gerakan feminisme kita, a top woman, an alpha woman, itu justru so beautiful. Karena apa? Tidak meninggalkan the feminine side. Tidak meninggalkan jati diri kita sebagai perempuan yang diciptakan oleh Tuhan seindah ini. Ya kan? Tapi maksudnya bahwa kita ini nggak menjauh dari our softness gitu loh. Sehingga for myself, a top woman di Indonesia adalah perempuan yang genuine kepada dirinya sendiri, nggak takut untuk be genuine to herself. Mau itu be an extrovert, introvert, mau itu be whoever you are. Genuine, tapi juga dia mengetahui, dia menyadari what she's here for. Ya kan? I mean, there's nobody more beautiful. Nggak ada yang lebih ganteng dan lebih cantik dibanding orang yang paham betul why mereka ada di sini gitu kan. Dan dengan demikian kan mereka juga bisa influence other people. Nah, perempuan yang hebat menurut saya adalah perempuan yang dia fully herself tanpa melupakan bagiannya sebagai bagian dari komunitas. Yeah. Dia tidak meninggalkan peran dia. Ya, kalau misalkan dia sudah berkeluarga ya dia ingat bahwa dia adalah seorang istri. Kalau dia sudah punya anak, dia juga tetap ada untuk anak-anaknya. Tapi at the same time bukan berarti dia melupakan dirinya sendiri. Bukan berarti, karena let's be honest, ini terlalu banyak dan too late kita bicara tentang mental health issue and too late kita bicara tentang kalau misalkan istri atau ibu is fully whole. Yeah. She is loved. She knows she is loved. Dia bisa be herself dan dia be fully dan istilahnya bisa menggapai cita-citanya dia juga gitu loh. Dengan sendirinya itu akan sangat inspiring untuk anak-anak mereka juga. So that they in turn, mereka pun dengan sendirinya gak takut untuk go after their dreams gitu kan. Unfortunately sayangnya terlalu banyak generasi-generasi di Indonesia ini yang nggak pernah sadar bahwa mereka punya trauma dalam hidup mereka yang mereka harus sembuh dari itu. Yang akhirnya apa? Intergenerational trauma. Ya kan? Yeah. Dan banyak dari kita perempuan-perempuan yang istilahnya
menerima legacy trauma itu. Dan kalau kita nggak sadar diri, kita akan pass on trauma itu ke anak-anak kita. So for me, top woman harus punya kesadaran tinggi tentang mental state dia, mental health dia, nggak takut untuk minta tolong, fully functional, bisa untuk berkontribusi secara maksimal bukan hanya di luar tapi juga di dalam rumah dia, and be at peace with herself. I think that's a top woman. Happy mommy, happy family gitu ya. Seharusnya begitu ya. Seharusnya. Boleh berandai. Makanya always put your spouse first before your children. Iya benar ya. Never Soalnya ever put your gitu. children, jangan pernah taruh anak kalian di antara kalian. Karena what happens setelah merekanya udah dewasa dan out of the house, what if kan you're still together. Iya tetap ya, gitu, sama pasangan tetep. Pasangan duluan berarti ya. Dan istilahnya karena kalau misalkan kita malah menaruhnya orang lain di antara kita ya, that's where the broken home happens gitu kan. Dan don't forget kalau misalkan broken home ya pasti a lot of broken children juga. Dan itu yang jadinya efeknya jadi domino effect over and over and over again. Kita boleh berandai-andai gak sih dikit aja nih ya sebelum closing, penasaran soalnya. Kan diingatkan Tuhan, kemudian akhirnya terjun nih ke politik. Once akhirnya Tuhan bilang gini, oke Sarah, naik lagi deh lebih tinggi jadi menteri gitu. Oh my god. Gitu. Belum ada sih itu. Kan namanya berandai-andai ya kan. Kamu concern nanti. Oh kita berandai-andai. Iya, okay, hypothetical. Iya, okay. Gimana? Iya, kira-kira naik lagi lebih tinggi gitu Sarah. Urusin deh perempuan gitu ya. Misalnya di Indonesia gitu. Udah kebayang belum sih? Kalau bicara kebayang sih mungkin karena sudah cukup sering sebenarnya saya dikabarkan untuk jadi wamen lah, untuk jadi menteri lah. Itu kan bukan hal yang tertutup ya, itu sering banget pokoknya saya yang bakal jadi lah segala macam. Cuman kalau saya sih karena saya nggak pernah minta untuk masuk ke dalam politik, saya biasanya selama ini agak negosiasi sama Tuhan gitu. Saya jujur aja, saya biasanya udah selesai belum nih? Saya masih udah belum? Is it done? Can I go something and do something else gitu ya? Tapi terus that's itu belum sih di situ. Tapi kalaupun ada panggilan ya, I always say selalu saya kalau misalkan ditanyakan saya selalu bilangnya bahwa ya sebagai pejuang politik, kalau Pak Prabowo sebutnya ya, kita ini kader di Gerindra itu disebut sebagai pejuang politik. Sebagai pejuang politik kita harus siap dengan panggilan, karena at the end of the day nggak peduli soal posisi, tapi tergantung kepada kita ini di posisi manapun harus bisa bermanfaat. So itu di posisinya makanya saya salah satu mungkin satu-satunya yang nggak takut untuk hilang jabatan gitu loh. It's not just untuk naik, tapi lu juga masuk di politik harus siap untuk kehilangan segala hal posisi. Only then lu bisa selflessly serving gitu kan, melayani dengan ikhlas gitu. Karena kalau enggak ya pasti mikirnya ini kayak karir. Iya. Ya kan, kayak you will do everything and anything untuk bisa mempertahankan, makanya nggak mau untuk dipecat, makanya takut untuk ngomong, ya kan. But kalau melihatnya ini sebagai pelayanan, yang mau itu ditaruh di atas atau di bawah, mau itu menteri, mau itu wakil menteri, mau itu di BUMN, mau itu dimanapun, bahkan nggak di politik praktis, tapi adanya di yayasan misalnya, ya selama bisa bermanfaat kan ya kita serahkan pada Tuhan. Jadi ya sesuai dengan kehendak-Mu lah pokoknya yang terjadi. Intinya itu. Good point. Dan ini good closing dari Mas Sarah. Thank you banget waktunya ya. Terima kasih. Ini akan menginspirasi semua perempuan di Indonesia. Semoga. Pasti. Thank you banget Tahira sudah datang. Thank you. Ke Top Woman Talk. Kita berdua pamit ya.